Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali ya di titik balik perubahan. Masih ada satu lagi ya tahun ini ya. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa dulu kita sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kehidupan kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini Senin ya, Senin, Selasa. Besok masih bisa. Besok masih bisa PBB. lusa. Lusa masih bisa. Jadi kebetulan Oke. saya besok kan balik ya, pulang ke Muna Tuh, untuk tiga mana? hari. Ya. Tapi saya ngambilnya jalur Semarang Makassar. Gak transit kan? Kemudian Makassar Buton. Tidak lewat Kendari. Karena Buton Muna tuh hanya 15 menit gitu. Tapi tiba di Makassarnya kan jam 9 malam. Jadi nginap dulu di hotel bandara, kemudian nanti jam 9 pagi baru Makassar Buton cuman ya 1 jam. Tiba sana paling jam 10. Ya, jam 11 saya udah sampai Muna. Jam 10-an lah saya udah sampai Muna. Tapi nanti di Buton mampir ziarah dulu ke leluhur-leluhur. Oke, ini saya sengaja lompatin yang 2 Agustus, mungkin besok saja ini. Saya mulai dari 3 Agustus saja dulu. 3 Agustus ini bahwa wawasan yang sangat berharga gitu ya. Wawasan yang sangat berharga dan selalu disadari oleh setiap pribadi yang telah matang secara spiritual dalam perjalanan perkembangannya adalah melihat bahwa kesadaran diri kita lah yang menjadi pengaruh paling menentukan ya. Paling menentukan terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita gitu ya. Jadi kesadaran sebagai sumber pengalaman gitu. Itu gunanya belajar ragam konteks aku. Ya. Gunanya belajar ragam konteks aku. Nah, ini ya. Ragam konteks aku itu ada di setidaknya kan secara garis besar itu ada yang konteks aku itu yang alam bawah ya. Alam ruh bawah. Yang ini gitu ya, D3. Kemudian ada alam ruh yang tinggi. S besar gitu ya. Alam ruh tinggi. Itu S besar. Mengetahui bahwa ada ragam konteks aku untuk melihat pengalaman gitu ya. Untuk melihat pengalaman itu sangat-sangat berharga gitu ya. Sehingga kemudian tuh kita bisa lebih kontemplatif. Sebenarnya dalam hubungan personal saya ya, perkembangan orang ini. Jadi orang yang disebut matang secara spiritual itu adalah orang yang melihat ada hierarki
ada hierarki perkembangan spiritual, ada hierarki konteks aku gitu ya. Itu yang disebut matang secara spiritual. Dengan mengetahui adanya hierarki, ada level-level, ada jenis konteks aku yang berbeda-beda, dan setiap konteks aku itu memiliki kapasitas ya, kapasitas epistemologi, kapasitas untuk mengetahui kebenaran dan kepalsuan. Oke. Kita coba tulis ya bahwa setiap konteks aku sudah memiliki kapasitas epistemologi. Jadi kapasitas epistemologis untuk mengetahui kebenaran dan kepalsuan. Jadi masing-masing konteks aku itu sudah punya, mana palsu, mana benar itu sudah ada. Sudah ada. Pada akhirnya tuh ketika ya orang itu sudah belajar mengenai ragam konteks aku dan sudah tahu bahwa setiap konteks aku itu punya ukuran cakupan dan batasan mengenai ukuran benar dan mengenai kebenaran dan kepalsuan, itu memungkinkan dia untuk kontemplatif, memungkinkan dia untuk kontemplatif. Jadi, sebaiknya saya keluar dari konteks D3 dan katakan kembali ke D6. Kalau sudah belajar. Seperti itu. Jadi, bagaimana kalau hubungan personal saya ini? Ya kan, ini kan konteks aku kan. Konteks aku. Ini kan orang toh. Dan di dalam orang inilah terjadi hubungan personal. Gitu. Hubungan personal itu banyak. Misalnya Aswar dengan tubuhnya, ya, Aswar dengan orang-orang di dalam keluarganya, atau Aswar dengan setiap organ tubuhnya, gitu ya. Hubungan personal Aswar dengan setiap orang di keluarganya, hubungan personal Aswar dengan level sosial, gitu ya. Yang ini nih, yang ini. Jadi disinilah letak hubungan personal, gitu. Hubungan personal ini tuh sudah mengandung suatu program, ya. Suatu program yang bisa jadi mungkin 50, bisa jadi mungkin 100, bisa jadi mungkin 30. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu sampai itu muncul sebagai konflik gitu kan. Dia muncul sebagai konflik. Misalnya Aswar ya di keluarga berkonflik dengan apa? Aswar dengan organ tubuhnya konflik dengan apa?
Ini yang kemudian kan melahirkan apa bisnis ya. Bagaimana konflik hubungan dalam hubungan personal itu diselesaikan gitu. Jadi gunanya tahu ya, gunanya tahu ragam konteks aku, misalnya dia sudah 900, berarti itu dia sebenarnya ada dua kapasitasnya itu yang harus dituntut. Dia udah bisa menafi ya, menafi konteks D3 pada hubungan personal dia. Dan dia udah bisa mungkin belajar isbat. Cuman kan itu kalau nggak dilakukan ya enggak, tetap saja mungkin tidak ada perkembangan. Jadi ada semacam kesalahan ya, kesalahan memahami bahwa kalau sudah 600 itu berarti tinggal nunggu hasil. Enggak gitu, enggak gitu. Kalau sudah 600 itu justru dari situ baru kemudian bekerja menyelesaikan hubungan personal ini, karena hubungan personal Aswar itu dengan organ tubuhnya, hubungan personal Aswar itu dengan keluarga, suku dan sebelumnya. Ini dia sudah punya program dan itu kita asumsikan saja pasti hubungan personal, pasti hubungan personal yang pasti hubungan personal yang eh, mengandung program dari konteks aku D3 ya. Apalagi kesadaran kolektif kita kan D3 ya, D3. Nah, dengan adanya pemahaman mengenai level kesadaran, jadi hubungan personal itu ada dua ya, ada dengan manusia, ada dengan Tuhan gitu. Hubungan personal itu dengan manusia itu sampai D6 gitu, udah cukup. Jadi nggak bisa juga itu apa hubungan personal dengan manusia kamu mau selesaikan dengan Tuhan, itu nggak benar. Ada hubungan personal Aswar itu dengan sesama manusia yang itu butuh diselesaikan sampai minimal maksimal tuh D6 hubungan personalnya itu. Jangan dikit-dikit ke Tuhan, dikit-dikit lo apa? Hubungan personal dengan orang kok mau diselesaikan dengan Tuhan tuh gimana? Selesaikan dengan orang itu. Dan nanti ada hubungan personal orang itu dengan Tuhan. Ya, itu yang kadang-kadang tuh masih apa ya, termasuk di PCI gitu ya, di grup mentoring ya, di grup mentoring masih kacau. Ini istri minta uang suruh ke Tuhan gitu. Enggak dulu, nanti, nanti. Hubungan personal Aswar ini kan dia oke, kasusnya katakan sama, satu kasus. Misalnya berantem dengan orang. Itu enggak bisa langsung moro-moro kok. Langsung ke Tuhan tuh enggak bisa. Enggak bisa. Harus selesaikan dulu orang dengan orang itu. Ini yang sulit. Ya, ini yang sulit. Uh, karena apa ya?
nggak tertib. Memang ya gini, memang dalam satu hubungan personal itu ada dua konteks kan. Ada konteks keorangan, ada konteks ketuhanannya. Jadi nggak bisa diselesaikan hanya di sini gitu. Oke, bisa kamu selesaikan di sini, tapi kemudian tuh kamu akan turun lagi membawa kebenaran dari alam ketuhanan itu untuk memulihkan hubungan dengan orang. Jadi hubungan dengan orang tuh harus terselesaikan. Nggak bisa dia hubungan dengan orang nggak kamu selesaikan hanya karena saya sudah punya hubungan dengan Tuhan. Nggak gitu kan? Kan ada apa namanya? Ada ya agama juga kan nggak gitu ngajarinnya. Jadi uh, tapi memang betul bahwa dalam satu hubungan personal itu mengandung muatan ketuhanan sekaligus keorangan. Itu betul, betul, betul. Cuman itu nggak perlu hati-hati memperlakukannya. Perlu hati-hati dalam memperlakukannya. Oke, misalnya saya punya konflik dalam hubungan personal dengan seseorang gitu ya. Oke, ini kan konflik dalam hubungan personal dengan seseorang. Di dalamnya ini mengandung dua konteks non-linear. Konteks ketuhanan dan konteks keorangan. Itu bisa. Makanya konteks aku itu punya dua dimensi. Dimensi keorangan, dimensi ketuhanan. Jadi masalah ini tuh ada dua, bisa dibedah dalam dua konteks sekaligus. Karena itu poin tahu kalau bahasa munanya itu poin tahu. Kalau bermasalah dengan orang, pasti itu sebenarnya juga menunjukkan masalah yang sama dengan aspek ketuhanannya. Masalah yang sama. Makanya kemudian itu karena pada satu konflik dalam hubungan personal mengandung dua konteks, dua dimensi konteks aku, keorangan dan ketuhanan itu, maka memang kalau dilihat kalau di Quran tuh gini, itu ayatnya kan lakot ja'akum, ya, lakot ja'akum itu menyelesaikan traumatik, ya, traumatik hubungan manusia dengan manusia, hubungan aku dengan orang, dengan keoranganku, dan hubungan aku dengan aku mutlak, sumber keakuanku gitu. Itu masalah spiritual gitu. Masalah spiritual itu dua. Masalah spiritual itu dua. Konflik aku dengan keoranganku sendiri dan konflik aku dengan sumber aku gitu. Seperti itu. Tetapi kalau mau pakai yang ringkas, misalnya kamu punya konflik gitu ya, yang belum selesai, entah itu hubungan personalmu dengan uang, hubungan personalmu dengan apa kecerdasan gitu, intelektual gitu ya, hubungan personal dengan apapun lah, dengan apapun.
itu gini, andaikan saja bahwa semua hubungan personal si Aswar dengan orang maupun dengan Tuhannya mula-mula adalah hubungan personal yang dibentuk dari konteks aku D3. Harus diasumsikan gini dulu. Karena memang tahapan perkembangan spiritual itu kan di D3. Di D3 gitu. Saya ketika pulang pertama sampai pulang ke-5 ya, itu saya menyelesaikan ya, hubungan personal Aswar itu dalam keluarganya, baik keluarga ibu maupun keluarga ayah. Dan alhamdulillah sekarang itu tidak ada konflik apapun dalam keluarga besar, itu sudah selesai. Jadi hanya ini pepulangan yang ke-6 ini lewat Buton, karena memang orang Muna Buton itu kan dia satu dia. Jadi leluhur orang Muna itu ada yang di Buton, dan mungkin leluhur orang Buton itu juga ada yang di Muna gitu ya. Jadi coba ini lagi hubungkan kembali hubungan personal Aswar dengan leluhurnya gitu ya. Yang itu tidak lagi dibentuk dari konteks D3, tapi hubungan personal dengan orang itu direkonteks kembali, direimprint ya. Saya dulu menggunakan istilah reimprint. Waktu zaman-zaman 2011 itu saya menggunakan reimprint, harus direimprint gitu. Harus direimprint. Kalau dengan orang itu ada D6. D6 itu dan ada paling enggak itu ke D ya menuju isbatnya itu loh. Menuju isbat. Tapi dalam pekerjaan dalam pekerjaan sesi transendensi itu, makanya kan kalau yang sudah ikut sesi transendensi kadang-kadang itu gini, saya tidak memberikan solusi hubungan personal di konteks keorangan. Kadang-kadang dalam sesi transendensi itu saya cepat saja, ini kamu baca wirid ini, kamu baca ini nanti. Itu karena yang harus diperbaiki hubungan personal dengan nama-nama Tuhan. Hubungan personal dengan nama Tuhan. Kan sering tuh saya memberi sesi transendensi, tapi setelah dia cerita, kemudian saya kok dapat wangsit, dapat inspirasi. Oh ini nih sebenarnya masalahnya ini lebih cepat kalau dia selesaikan dulu hubungan personalnya dengan nama-nama Tuhan. Suka begitu kan? Terus kemudian kadang-kadang nggak bisa. Nama Tuhannya gimana, Bang? Ya, nggak bisa, itu hubungan personal dengan orang yang harus selesaikan gitu. Hubungan personal dengan orang harus selesaikan, nggak bisa dulu ke Tuhan. Kayak gitu.
Seperti itu. Jadi penyelesaian masalah itu punya dua konteks gitu ya. Punya dua konteks, kemanusiaan dan ketuhanan. Kalau ribut sama orang ya itu, tapi itu satu apa namanya ya? Satu satu pola hubungan itu punya dua karbon kopi lah ya, di nonlinear. Punya karbon kopi. Seperti itu. Punya karbon kopi. Dan itulah yang harus dipelajari. Oh, ternyata dalam hubungan personalnya Aswar dengan seseorang itu belum ada nama-nama Tuhan di situ. Bukan hubungan personal dari konteks nama-namanya. Belum isbat, belum ada isbat gitu. Tapi sudah murni misalnya, alhamdulillah. Karena gini, memang isbat nama-nama Tuhan itu tidak mungkin hadir yang pada orang itu masih belum murni, nggak mungkin. Dia suci, nama-nama itu suci dan harus di tempat hadir pada yang suci juga, yang suci. Itu penting gitu ya, itu penting. Dan asumsi dasarnya bahwa hubungan personal Aswar itu dengan apapun dalam hidupnya, dalam jejaring karmanya dia, itu mula-mula itu hubungan personal yang dibentuk dari konteks D3. Baik dengan keorangan maupun dengan ketuhanannya. Harus kalau ini apa ya, kalau di sini, kalau tapi ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Jadi kalau sudah kita belajar isbat, itu nanti tahu, oh hubungan personal Aswar dengan si dia misalnya, dia kekurangan kalimat Tuhan yang ini gitu. Oh itu Quran menjadi sumber rujukan kalimat Tuhan itu. Pogaunya. Jadi misalnya hubungan personal Aswar dengan siapa gitu. Ada konflik. Pasti di dalam hubungan personal Aswar dengan katakan seseorang, dengan dia itu konflik. Pasti dalam hubungan itu belum ada pogaunya Tuhan gitu. Pogaunya Tuhan. Belum juga misalnya ada pogau kemurnian. Maka saya bisa cari, kalau yang sudah belajar isbat, saya akan pergi carikan isbatnya, isbat kalamulanya, atau isbat nama-namanya untuk hubungan personal ini. Gitu. Itu latihan isbat itu, kalau latihan isbat itu saya dipandu oleh dua hal ya. Panduannya itu dipandu oleh Quran dan Asmaul Husna. Panduannya itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya goleo mursid. Biar kamu dipandu dengan bahasa mursid. Biar hubungan personal ini tuh, kan semua hubungan personal itu kan hancur. Kecuali yang abadi itu, kecuali yang ada
hubungan personal itu mengandung nama-namanya, mengandung kalam-kalamnya gitu. Itu latihan isbat. Kalau latihan isbat itu saya nggak tahu ya di agama lain gitu, saya nggak tahu. Pokoknya saya kalau dalam latihan isbat sampai sekarang itu ya masih latihan isbat. Bagaimana menemukan kalam-kalam Tuhan itu untuk hubungan personal yang spesifik. Kalau bukan Quran ya hadis gitu kan. Cari di situ. Makanya punya di kantor tuh ada perpustakaan kitab-kitab klasik itu, kitab-kitab ulama. Karena kegunaannya di situ dia. Kegunaannya di situ. Kegunaannya. Itu kalau latihan isbat. Latihan isbat. Itu pengalaman pribadi ya. Jadi pada akhirnya hubungan personal Aswar dengan dia katakan, oh sudah ada firman Tuhan di situ. Insya Allah nanti hubungannya itu bisa abadi karena di dalamnya sudah ada firman Tuhan, di dalamnya sudah ada nama Tuhan. Makanya semua hubungan personal ya dalam Islam itu mesti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak di situ ada namanya gitu. Sehingga suci hubungan personal itu. Wah itu sakit itu pas konflik gitu ya, kita tiba-tiba dalam satu periode waktu muncul hubungan personal yang harus diselesaikan. Dari hubungan personal yang penuh D3 tiba-tiba harus dimurnikan dari sisi kemanusiaan dan dari sisi ketuhanan. Makanya gini, kembali lagi ya ke Arum ayat 21. Tapi ini pelajaran-pelajaran sendiri. Cerita inspirasi ini bukan memberi doktrin ya, ini cerita inspiratif. Kan litas kuno ilaiha dulu tuh. Kekitaan dalam hubungan personal ini itu harus mengandung kekitaan. Nanti dalam kekitaan itu harus mawaddah. Mawaddah itu sebenarnya itu konteks kemanusiaan itu. Warahmanya itu yang konteks ketuhanan. Yang mawaddah ini, komadawa, nama kampung saya ini. Mawaddah warahmah. Yang ini yang merupakan hubungan suci dari konteks kemanusiaan. Ini mengandung konteks keorangan. Sementara warahmah ini adalah cinta yang basisnya itu adalah keilahian. Ini cinta keorangan berarti dia 5-6. Sementara rahmah itu dia itu yang bersifat ilahiyah. Itu pelajaran apa ya? Yang saya temukan gitu. Tetapi hanya bisa di reimprint hubungan itu dengan mawaddah warahmah kalau dia kan kalau untuk yang menikah ya, kalau dalam status litas kunu ilaiha. Jadi litas kunu ilaiha itu modus hubungannya. Nah, gitu kira-kira ya. Modus hubungannya. Nah, dalam modus hubungan yang litas kunu ilaiha tadi, nanti ada program mawaddah, ada program warahmah. Nah, itu dia. Nanti hubungan itu abadi.
Ini untuk calon manten atau anyarin manten ini pakai Arum ayat 21. Itu susah, susah apa, menikah itu susahnya di situ sebenarnya tuh. Gak gampang dia. Karena yang mau litas kunu ilaiha itu bisa nggak ketemu. Karena itu syarat biar kemudian hubungan personal itu A dengan B itu bisa di reimprint dengan hubungan yang mawadah dan hubungan yang rahmah. Itu reimprinting sebenarnya gitu ya. Makanya kalau tidak ada panduan dari Quran tuh kita nggak ngerti bagaimana. Susah menemukannya. Susah. Tapi karena sudah ada panduan bagaimana makanya di dalam Islam itu kan semua hubungan personal diatur. Tidak ada hubungan personal yang tidak diatur. Karena di dalam hubungan personal itu mula-mula isinya kan D3, mengandung kepalsuan. Orang menikah itu jangan-jangan dia sebenarnya dalam hubungan personal awalnya itu untuk katakan legalitas seksual gitu kan. Masih kepentingan-kepentingan dasar D3, masih kami gitu kan, belum kita. Lah itu kan diberitahu gitu. Diberitahu. Nah, itu pelajaran isbat itu begitu. Isbat itu ada 2 ya yang saya temukan sih. Isbat namanya dan isbat kalamnya. Tapi itu saya tidak apa ya. Ya pokoknya yang saya temukan itu. Yang lain bagaimana saya nggak tahu. Kayak di agama lain gimana saya nggak tahu. Saya nggak tahu gitu. Tapi itu yang saya maksud isbat itu dalam hubungan personal itu ada isbat nama-namanya dan kalam-kalamnya. Makanya gini, suatu hari ketika Aisyah ditanya apa tentang pribadi Rasulullah, Rasulullah itu ya Quran itu ya. Jadi semua hubungan personal Nabi itu ya Quran, sempurnanya di situ. Hubungan personal Nabi itu semuanya Quran gitu. Ketika ditanya Nabi itu apa, Aisyah bilang, loh Nabi itu Quran. Karena hubungan personalnya Quran semua gitu, dibimbing. Nah itu kita harus berjuang gitu ya. Mungkin hubungan personalnya itu tidak sesempurna Nabi, itu dalam doktrin kan gitu. Hubungan personal Aswar ini itu tidak akan sesempurna, tapi belajar ikut biar punya hubungan personal ya ngikut sedikit mungkin yang tidak punya isbat gitu ya pada Quran dan pada nama-namanya. Lebih banyak hubungan personal yang sudah mengandung isbat nama-namanya dan isbat Qurannya gitu. Itu kan yang salah satu warisan dari Nabi kan, dari Nabi. Tapi ini jangan ini tuh pengalaman apa yang disebut dengan isbat gitu. Tahap isbat itu yang saya maksud tuh itu. Temuannya begitu ya, temuannya begitu. Mungkin kalau yang lain apa saya nggak ngerti, tapi sampai sekarang yang saya temukan begitu di tahap isbat. Di tahap isbat gitu. Tapi kan ini tidak makanya tahap isbat itu tidak apa ya, ya tidak begitu, itu bagi yang minat saja. Yang penting itu nafi, biar mawadah.
biar mawaddah. Oke, itu yaitu soal spiritual development gitu ya, spiritual development. Dan jangan dikira hubungan personal aswar itu sudah selesai, enggak. Saya lagi dimentori Pak D. Margono untuk hubungan personal dengan uang dalam skala miliar gitu ya. Kemarin udah saya didoain sama Pak D. Nanti di 2026 mulai hubungan personal dengan uang itu mainnya jangan dikit-dikit, mainnya MM-an. Alhamdulillah gitu ya. Yang dipilihkan ya Pak D. Mainnya suruh main MM-an gitu. Oke, siap Pak D. Wah, itu siap bongkar-bongkaran berarti. Karena mainnya hanya ratusan juta. Wah, itu masih mengandung penderitaan. Harus mainnya MM-an. Ya, kemarin didoain gitu. Ya, untuk 2026. Jadi hubungan personalnya Aswar itu ya masih progresif. Cuman bedanya hubungan personal itu dia sudah dipandu oleh pengetahuan ini mengenai konteks aku ya, karena dia ngajar itu tentu dia punya kecepatan gitu ya, punya kecepatan karena itu dilakukan sudah lama gitu, sudah lama. Mungkin yang lain baru adaptasi di situ. Jadi gunanya LOC itu gitu ya. Ini mumpung akhir tahun. Dan hubungan personal Aswar itu masih banyak masalah gitu, masih banyak masalah. Ya, kalau ada kebenaran yang lebih tinggi ya kita taslim saja. Kita taslim. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah lebih tinggi kebenaran personalnya dalam uang gitu. Ya kan? Saya belajar. Makanya bukunya itu banyak karena ya itu dalam rangka untuk membenahi hubungan personal Aswar dengan apapun dalam keorangannya. Biar dia itu mawadah dengan keorangannya. Mawadah. Kalau warahmanya itu ya itu harus isbat. Harus isbat. Jadi jangan dikira orang yang namanya Aswar itu apa ya, lebih tinggi perkembangannya dari yang lain. Enggak gitu. Mungkin perkembangan dalam hal pemahaman konteks aku iya, mungkin bisa dibilang gitu. Karena ini kan dia bikin sendiri, dalam pengertian itu dia yang menyusunnya, sehingga tahapan perkembangan Aswar dalam ilmu konteks aku itu ya lebih tinggi, katakan begitu. Tetapi penerapan itu dalam hubungan personal Aswar dengan orang itu ya bisa teman-teman lebih tinggi. Bisa teman-teman lebih tinggi gitu. Karena ya kayak begini, level sosialnya Aswar tuh ya kayak begini nih. Gitu. Banyak yang belum di reimprint. Satu karena ya belum muncul, satu karena belum tahu. Belum tahu. Jadi jangan di ini, jangan di apa, jangan di dianggap Aswar itu enggak. Banyak hal itu yang harus di reimprint gitu. Enggak. Jangan dianggap lebih tinggi perkembangan sosialnya. Enggak. Mungkin kalau di konteks aku iya, saya kira itu ya. Karena dia mulai menelitinya dari tahun 2004.
mulai tahun 2004. Teman-teman kan kapan gitu kan. Situ aja saya kira lebih tinggi perkembangannya dalam pengetahuan ini karena dia mulai nelitinya 2004. 2018 sudah bikin model-model dan sekarang model-modelnya dibagikan. Tapi menggunakan konteks aku tadi dalam hubungan personal itu bisa jadi teman-teman yang lebih tinggi levelnya, level perkembangannya. Contoh yang paling nyata tadi itu ya misalnya dalam hubungan personal Aswad dengan uang itu dimentori Pak D. Kirimin Pak D ininya Pak D, buktinya Pak D, ini Pak D. Wah aku kok takut ya Pak D lihat angka-angka besar gitu. Kok takut gitu. Nah, udah sikat. Saya masih ingat betul waktu saya mungkin tahun lalu ya, apa 2 tahun lalu. Saya sampai ditertawain Bu Nurul. Karena gara-gara bahas Indomaret, kok saya itu pucat. Kok saya itu pucat gitu. Pucat ketakutan gitu. Ketika lagi membahas mau buka, mau bikin Indomaret gitu. Pucat, saya tertawain gitu. Ya itulah tahapan perkembangan saya dengan bisnis. Ya harus dipandu, harus dipandu. Gitu. Makanya Nabi itu kan dianggap sempurna karena pengetahuan mengenai konteks aku itu mungkin lebih banyak lagi lah dari ini sempurna dan diperagakan dalam hubungan personal pada kemanusiaannya itu juga sempurna gitu. Itu uswatun hasanah. Wah kita belajar, masih belajar, masih harus belajar terus menerus. Oke itu ya itu untuk pagi ini. Jadi ya apa pokoknya hubungan personalnya itu unik, subjektif gitu kan, subjektif. Dan kita membutuhkan banyak koreksi sebenarnya, banyak koreksi. Tetapi kalau misalnya orang itu tidak ngerti konteks aku, maka kemudian hubungan personalnya itu akan mengalami evolusi berbasis Kenzo. Tahu nggak Kenzo? Jadi kalau dia nggak belajar konteks aku, maka hubungan personal Aswar mengalami evolusi melalui jalur Kenzo. 5 poin per 20 tahun. Tapi kalau dia belajar konteks aku, maka kemudian hubungan personalnya itu bisa langsung ditata biar mawadah warahmah. Nggak harus mengalami penderitaan neraka yang berubah 5 poin 20 tahun. Mungkin kalau di dalam doktrin agama, di akhirat hubungan personal ini sudah tidak berubah gitu ya. Saya nggak tahu itu bagaimana. Tetapi kalau di dunia hubungan personal itu tumbuh melalui penderitaan. Atau mau tumbuh melalui tanwir. Melalui apa namanya. Ya ditanwir gitu. Makanya guru kita itu ya, mursid itu. Dia murabiruh. Dia yang mentarbia bagaimana kita mentarbia bagaimana kita shifting pendasaran diri, mentarbia kita dalam menafi dan mengisbat dalam pendasaran diri. Itu ya. Kan begitu konsepnya. Jadi mursid kita itu dia yang mentarbia kita dalam menafi, mengisbat
pendasaran dalam konteks pendasaran diri. Sekaligus menafi dan mengisbat dalam konteks hubungan personal gitu toh. Ke sini kan nabi kan begitu dia perannya. Amanu wa amilu solihat. Nah, lalu menafi, mengisbat dalam konteks hubungan personal. Makanya kita wajar apa semua. Magur itu tahu sebenarnya. Cuman kan pembelajarannya halus. Saya kalau setiap ketemu Mbah Mat itu ya belajar. Selalu pulang tuh membawa pengetahuan. Kalau bukan di wilayah nafi isbat dalam konteks pendasaran diri, ya pulang membawa pengetahuan dalam konteks nafi isbat dalam konteks hubungan personal. Ya selalu bawa oleh-oleh itu gitu. Tapi itu kan saya catat pribadi gitu. Saya catat secara pribadi saja. Ada yang bisa saya bagikan, ada yang tidak. Gitu. Jadi sebenarnya enak kalau punya mursid itu. Enak. Cepat dia, canggih belajar. Kalau tapi syaratnya kan sudah mesti itu dalam konteksnya. Tas kuno itu, ilaiha itu yang penting saya kira. Kalau beda konteks nanti nggak bisa dia dinafi, nggak bisa diisbat. Baik dalam konteks pendasaran diri maupun dalam konteks hubungan personal. Dia harus satu jenis. Coba lihat lihat surat Rum ayat 21. Syaratnya itu kan sejenis dulu biar litas kunu ilaiha. Harus sejenis. Kalau nggak sejenis tuh ya nggak iso. Harus sejenis itu. Itu kan dalam ilmu kimia juga soal jenis itu kan. Ada yang astagfirullah. Sejenis gitu. Harus sejenis dulu. Baru nanti bisa nafi isbat. Kalau nggak sejenis itu nggak bisa. Susah. Nggak sejenis kok. Nggak sejenis itu susah. Jadi teman-teman ya, terutama yang ikut mentoring itu kira-kira bagaimana saya menerapkan pemahaman mengenai konteks aku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pemahaman mengenai konteks aku itu saya gunakan dalam dua hal. Masih terus berlanjut dalam nafi isbat konteks pendasaran diri, S besar S kecil lah. Nafi isbat dalam konteks hubungan personal. Ini harus pokoknya uswanya Nabi gitu. Uswanya Nabi, nggak ketemu Nabi ya ada pewarisnya. Nah, ikut aja. Nah, saya nggak tahu teman-teman itu yang sudah belajar itu bagaimana menggunakannya, saya enggak. Tapi dalam sesi transendensi itu kan dipraktekkan. Tapi kalau di luar sesi transendensi, teman-teman bagaimana mempraktekkan, ngambil dalil sendiri ya saya nggak tahu. Itu. Yang penting ya begitu sudah saya model, sudah dibikin dalil, sudah dibikin tabel ya silakan silakan teman-teman peragakan. Jadi jangan ada lagi di tahun 2026 itu dia kok semakin tinggi, semakin banyak itu Bang, semakin ngeri loh. Hubungan personalnya itu semakin
yang munculnya itu yang buruk-buruk, bahkan belum pernah muncul. Setelah 600 baru, ya itu justru memperlihatkan itu adalah peluang untuk nafi isbat dalam konteks hubungan personal. Jangan tidak diberi ruang gitu. Harus diberi ruang. Harus diberi ruang. Makanya belajarnya terus saja sampai kemudian tuh fasih mendalilkan tabel-tabel, model-model, dan dia bisa cerita. Nah, ini sengaja itu ya, sengaja saya ceritakan. Sebenarnya saya menggunakan pengetahuan itu bagaimana ya ini gitu. Nafi isbat dalam konteks pendasaran diri dan nafi isbat dalam konteks hubungan personal. Itu. Kegunaannya begitu, dan itu memang harus dimentori ya, harus dimentori. TBP kayak gini tuh ya memperlihatkan bahwa ada yang disebut sebagai spiritual walk gitu. Ada spiritual walk. Spiritual walk. Kita kerja secara spiritual, banyak masalah. Makanya nanti gini, yang prinsip dasarnya itu kan bahwa kalau pendasaran dirinya itu sudah benar, isbat, sudah isbat pada nama-namanya, pasti amal solehnya banyak. Karena di situ dia harus juga nafi isbat hubungan personalnya dari akar pendasarannya itu. Itu satu rangkaian. Seperti itu. Satu rangkaian. Dan itu merupakan amal soleh yang kita wariskan di dalam keorangan kita. Jadi anak-anak kita itu besok-besok mereka hidup bersosial itu sudah dalam konteks hubungan personal yang mengandung kebenaran. Yang sudah mengandung kebenaran. Dan perlu mereka harus menafi kepalsuan lalu mengisbatkan dalil kebenaran dalam hubungan personal. Sudah menjadi kebudayaan. Nah, itu nanti akan jadi society pure consciousness. Akan menjadi society pure consciousness. Minimal ya di rumah. Anak-anak, orang-orang yang tinggal di rumah, mereka langsung tiba, mendarat di rumah yang hubungan personalnya itu tidak mengandung kepalsuan. Karena orang tuanya sudah menafi isbat, menafi kepalsuan, mengisbat kebenaran dalam hubungan personal dalam keluarga. Ya, itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Nanti orang-orang yang hidup di tingkat kota, di tingkat suku, dia lahir di suku itu dengan hubungan personal yang sudah ternafi kepalsuan, sudah terisbat kebenaran. Nanti kayak kota Madinah gitu kan. Nah, itu saya melalui Kawunaha gitu ya. Pingin sekali kota Muna itu kota yang ya minimal itu mengikuti kota Madinah. Pinginnya gitu. Tim Kawunaha ini belajar terus ya, belajar membangun gitu. Biar kotanya itu kota yang mengandung hubungan-hubungan naiknya itu sudah mengandung isbat kebenaran, sudah dinafi kepalsuan gitu. Kalau ke negara makin berat itu. Kota saja mungkin kita itu perjuangan berapa generasi, tapi harus dimulai. Itu Kawunaha kalau dimulai itu. Kawunaha tugasnya besar dia. Dia harus membuat suatu kota yang
di dalamnya hubungan-hubungan personal itu sudah terisbat kebenaran, sudah ternafi kepalsuan. Gitu. Makanya ini pulang dulu ini untuk pulang kali ini itu cuma 2 hari, 2 atau 3 hari lah, tergantung Kawunah ini. Kita mau membicarakan visi kota, pulau terutama Pulau Muna Buton gitu ya. Itu kita Muna Buton tuh dia bersaudara. Kalau Muna pasti include Buton. Kalau dulunya begitu, kalau sekarang kan ribut aja karena belum ternafi kepalsuan dan belum diisbat kebenaran gitu. Gitu. Proyek besar kita, nggak ada kok nganggur-nganggur tuh nggak ada, nggak ada. Makanya di situ penting teman-teman itu menguasai tanah, biar kemudian itu kalau punya kekuasaan atas tanah, teman-teman bisa membangun kota. Kalau nggak punya tanah, nanti program Nafi Isbat di tingkat kota mau diterapkan di mana? Nggak boleh mengganggu orang kota lain. Ya, nggak boleh mengganggu kota lain. Oh, harus didukung sama Pak Ade Margono ini untuk bikin kota. Ya, itu semua yang sudah turun nih Prof Rido gitu kan. Pak Margono ini sekarang harus mendampingi, mendampingi, harus mendampingi. Tapi belum berani bawa Pak Ade ke Muna soalnya kotanya masih bagus tulung. Nanti tak ini dulu, nanti saya benar-benahin dikit dulu, nanti kalau udah layak, nanti Pak Ade insya Allah nanti diundang lah ya. Saya tanya Pak Rido gitu ya, Bu Ari aja datang di sana lagi ngopi langsung jatuh di selokan gara-gara belum ternafi kepalsuan gitu. Orang banyak kecelakaan. Banyak kecelakaan itu, aduh. Ya inilah keadaan kota kami gitu ya. Orang mau makan bukannya kenyang malah sakit gitu. Saya belum berani bawa Pak Ade gitu ya. Belum berani. Itu proyek, apalagi sampai kita mau menafi kepalsuan, mengisbat kebenaran dalam komunitas. Susah lagi itu. Dalam negara, susah lagi. Di medsos, kayaknya nggak mungkin. Tapi mesti berjuang gitu ya. Mesti berjuang. Apalagi kita kan sudah punya arketipal kepalsuan itu sudah kita tahu gitu ya. Sudah dipetakan dulu. Kita sudah punya ini. Ini tinggal dinafi saja dalam setiap hubungan personal. Makanya memang ya pasti dia amanu wa amilu solihat pasti gitu. Kalau benar dalam imannya. Nafi isbat dalam pendasaran diri dan nafi isbat dalam hubungan personal. Gitu. Itu kerja spiritual. Di 2026 tuh kita mesti ke sana. Cara memahaminya gitu. Cara memahaminya seperti itu. Di dalam keluarga saja itu ya, itu tidak mungkin mudah. Tapi alhamdulillah ini di keluarga inti saya di kampung tuh mereka ya ada beberapa konflik ya di keluarga inti. Keluarga inti itu sekakek kalau dalam hitungan kami di kampung tuh keluarga inti itu sekakek gitu ya, satu kakek. Itu inti itu. Sekakek itu kemarin ada ada konflik. Ada konflik tapi ini udah selesai. Alhamdulillah. Jadi mereka sudah mawadah ya. Mawadah dalam satu kakek gitu. Harus mawadah dalam satu kakek, harus mawadah dalam satu bapak. Harus mawadah dalam satu buyut. Itu susah sekali, itu susah. Karena untuk mawadah dalam satu kakek aja ini berat gitu ya, berat. Dia butuh banyak modal untuk memulihkan itu. Karena kasus-kasus dalam kepalsuan itu seringkali sudah mengandung kerugian material.
seperti itu. Oke, itu pagi ini ya. Jadi kita kembali bahwa uh, wawasan yang sangat berharga dan selalu disadari oleh setiap pribadi yang sudah matang secara pengetahuan spiritual dan dalam perjalanan perkembangannya. Ya, jadi ada perjalanan perkembangan secara personal gitu. Nabi aja kan perjalanan perkembangannya itu sampai bikin kota kan, sampai bikin kota. Itu kan evolusi puncak secara sosial kan. Evolusi akhir secara sosial itu kan kita bikin kota. Negara itu kan gabungan kota aja. Kalau kota-kota itu sudah mawadah, sudah warahmah gitu ya, itu ya surga sudah. Itu surga. Nabi itu evolusi perkembangan personalnya itu sampai bikin kota yang kemudian dari kota itu berkembang peradaban yang maju sekali. Eropa belum ada apa-apanya, jauh. Kotanya Nabi itu sudah maju sekali. 100 tahun kemudian mereka bikin Baitul Hikmah, semacam LIPI, BRIN kalau sekarang di situ. Bayangkan kotanya itu kemudian melahirkan institusi sosial yang disebut BRIN. Baitul Hikmah itu kan sekarang BRIN ya. Dulu LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian menjadi badan riset. Kota kita aja belum ada BRIN-nya kan. Belum ada. Belum ada BRIN-nya. Masih banyak orang susah. Masih banyak kepalsuan di kota. Itu tugas spiritual, tugas perkembangan namanya. Itu kalau di EKD itu kan sudah ada kalam guru, ambil kerja sebanyak-banyaknya untuk menafikan kepalsuan, mengisbatkan kebenaran dalam hubungan-hubungan personal. Kenapa? Lu sudah dibawa ke pelajaran konteks aku, sudah ada surau, sudah ada mursid, sudah ada kelas-kelas, apalagi yang kurang? Ada syafaat, ada macam-macam lah. Apa yang kurang? Nggak ada yang kurang. Menurut saya itu komunitas yang paling beruntung karena semuanya difasilitasi. Disediain mentor di surau-surau senior-senior wajib ngajar. Oh, itu kan berkah. Apalagi kayak di Surabaya itu dibikinkan khusus RCI, Rumah Cahaya Ilmu. Itu untuk siapa saja gitu ya. Itu luar biasa sebenarnya. Dan peserta Zoom sekarang ini kan 258 ini kan banyak orang YKD. Banyak orang YKD. Bisa ngacung, coba absen dulu. Ada berapa persen orang YKD gitu. Ada berapa persen? Pasti mungkin 99. Makanya saya suka gini ya. Saya suka kalau di layar saya kan terlihat gitu ya. Saya suka gini. Saya mau lihat. Ini sudah pakai nomor-nomor ini. Ini YKD semua mana? Ini komunitas lain gitu. Kok pakai nomor semua nama-nama ini? Yang nggak pakai nomor, pakai nama ini, pakai nama. Saya tahu ini orang-orang YKD ini. Kok yang ada yang lain gitu? Ya, alhamdulillah YKD nanti itu ada orang Muna, ada orang Munanya. Tapi kayaknya orang Munanya juga ini YKD gitu. Ada orang Muna nih di sini. Jadi Zoom-nya orang Muna sama Zoom-nya YKD. Tapi di Muna itu kayaknya juga YKD aja gitu. Tuh, YKD.
YKD gitu ya. Ini saya lihat ini orang YKD semua. Wah itu mana? Orang Muna mungkin kuotanya udah habis ini. Tuh. Jadi jangan jadi titik balik perubahan tapi isinya kok YKD semua gitu. Kenapa nggak yang lain? Ya sama orang Muna selalu ikut dia. Orang Muna selalu ikut. Entah satu orang, biasanya kalau satu orang itu nonton bareng mereka. Karena ini penting. Karena ini itu penting untuk menafi, mengisbat kepalsuan dalam pendasaran diri dan menafi, mengisbat kepalsuan dalam hubungan personal, perkembangan hubungan personal. Ini bagusnya kalau punya komunitas kompak gitu ya. Jadi jelas gitu, jelas, jelas. Ada anak-anak gitu. Oke, saya kira itu pagi ini ya. Saya kira itu. Terima kasih. Ini sampai mau nutup Zoom masih absen dia. Ini titik balik perubahannya, tapi kok isinya ya KD aja. Mas Camim ini perlu promosi ya. Perlu promosi ini harus berbayar ini biar ndak hanya ya KD gitu ya. 2026 kok. Titik TBP isinya ya KD dan banyak lagi 200 loh. 200. Kayak apa mereka kalau setelah ketemu di surau berbincang-bincang memperluas ini gitu. Kayak apa coba mereka kalau ketemu? Setiap hari lagi. Setiap hari. Ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.